Lucu banget ya. Katanya Protestan nolak patung. Tapi ini kok malah ada patung di gerejanya? Terus suka banget nuduh-nuduh Katolik nyembah patung. Protestan dan tuduhan patung. Siapa sebenarnya yang kebablasan? Aduh, kadang-kadang kami orang Katolik tuh suka geli sendiri kalau dengar teman-teman Protestan dicap Katolik nyembah patung. Tiap masuk gereja Katolik, mata mereka langsung jelalatan ke patung Bunda Maria, patung Yesus, atau patung orang kudus lainnya, terus langsung deh nyerocos, tuh kan, nyembah patung. Itu dosa. Padahal ya, santai aja kali. Emang sih, di gereja Katolik banyak ikon, baik gambar maupun patung. Tapi beneran deh, itu bukan buat disembah. Itu cuma pengingat, atau sarana buat kita merenung dan lebih dekat sama Tuhan. Kayak kalau kalian naruh foto idola di kamar, bukan berarti kamu nyembah foto itu kan? Kamu cuma ngefans dan pengen selalu inget dia. Sama aja kayak gitu. Biar adil, yuk intip gereja Protestan juga. Nah, yang bikin kita-kita orang Katolik makin pengen nakak tuh. Banyak gereja Protestan sendiri juga punya patung. Coba dah kamu perhatikan baik-baik. Mungkin bukan Bunda Maria, tapi ada patung Tuhan Yesus. Terus seringnya ada patung merpati lambang Roh Kudus, patung ayam jantan, atau salib dengan korpus, atau patung Yesus disalib, yang notabene itu juga patung. Bahkan, di beberapa gereja Protestan yang lumayan megah, ada juga patung-patung tokoh Alkitab atau pendiri gereja mereka. Jadi, kalau Katolik dibilang nyembah patung karena ada patung, berarti mereka juga nyembah patung dong? Kan jadi ambigu gitu kan? Mestinya, sebelum nuduh orang, ngaca dulu deh. Alkitab dan patung, kok bisa jadi bumerang? Nah, ini nih bagian yang paling bikin kita-kita gregetan. Mereka selalu ngutip ayat Alkitab yang bilang Tuhan melarang membuat patung untuk disembah. Iya, betul, Tuhan melarang itu. Tapi, masa iya sih Alkitab itu cuma dibaca sepotong-sepotong? Kenapa mereka lupa sama bagian-bagian Alkitab lain yang justru Tuhan sendiri yang nyuruh bikin patung? Contoh paling jelas, patung ular tembaga yang disuruh Tuhan ke Musa, lihat Bilangan 21 ayat 8-9. Buat apa? Buat nyembuhin orang yang digigit ular. Ini jelas-jelas patung yang dibikin atas perintah Tuhan dan punya fungsi ilahi. Terus, patung kerubim di tabernakel dan bait Allah, lihat Keluaran 25 ayat 18-22, dan 1 Raja-Raja 6 ayat 23-28. Tuhan sendiri yang nyuruh Musa dan Salomo bikin patung malaikat bersayap di atas tabut perjanjian dan di dalam bait Allah. Bahkan, di bait Allah itu ada juga patung-patung macam-macam binatang. Jadi, kalau Tuhan melarang mutlak semua patung, kenapa dia sendiri malah nyuruh bikin patung-patung itu? Jangan-jangan, makna menyembah di sini bukan berarti sekedar memiliki patung tapi mendewakan patung itu sendiri, ya? Nah, kalau itu sih, siapapun yang melakukannya, mau Katolik atau Protestan, emang salah. Tapi, generalisir semua orang Katolik nyembah patung cuma gara-gara ada patung di gereja, itu namanya kebakaran jenggot duluan. Intinya, jangan gampang nuduh. Menurut gue sih, kita sebagai umat Kristen harusnya lebih open-minded dan kritis dalam berpikir. Jangan cuma ikut-ikutan omongan orang atau potongan ayat Alkitab doang. Baca Alkitabnya secara utuh, pahami konteksnya, dan coba lihat dengan kacamata yang lebih luas. Protestan dan Katolik itu sama-sama Kristen, sama-sama percaya Yesus. Perbedaan ada, tapi jangan sampai bikin kita jadi saling tuding dan ngejatuhin. Lebih baik fokus pada apa yang menyatukan kita, daripada terus-terusan berantem soal hal yang sebenarnya bisa dijelasin dengan kepala dingin. Kalau kata gue sih, daripada sibuk debat patung, mending sibuk melakukan hal-hal yang baik dan jadi berkat buat sesama. Gimana menurut lo? Ayo kita lanjut. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja
gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Jadi gini loh, banyak banget nih orang Protestan yang nyerang iman Katolik, bilang kalau kita tuh nyembah patung. Katanya, umat Katolik kejebak penyembahan berhala, padahal udah dilarang keras di Alkitab, terutama di Keluaran 20 ayat 3-5, sama Ulangan 4 ayat 16. Di sana kan dibilang, Tuhan Allah nyuruh kita jangan bikin patung dalam wujud apapun, mau di langit, di bumi, di bawah tanah, di air, dan jangan sujud menyembah mereka kayak Tuhan. Mereka nuduhnya gitu, karena kita orang Katolik sering doa di depan patung atau gambar santo atau santa. Makanya mereka langsung nyaplok kesimpulan kalau Katolik itu nyembah patung atau gambar, padahal jelas-jelas dilarang di 2 kitab itu. Nah, video ini dibikin buat muatin iman umat Katolik biar nggak gampang goyah dan nggak ragu lagi pas dituduh penyembah berhala. Selain itu, buat ngasih edukasi juga ke mereka yang hobi nuduh Katolik pas kita berdoa di depan patung atau gambar Bunda Maria, salib, Tuhan Yesus, atau orang kudus lainnya. Coba deh, ingat cerita Musa yang ninggin patung ular tembaga di gunung. Ada di Bilangan 21 ayat 4-9. Waktu itu orang Israel ngeluh, terus Tuhan menghukum mereka pakai ngirim ular berbisa sampai banyak yang mati. Tuhan malah nyuruh Musa bikin patung ular tembaga, terus ditaruh di tongkat. Dan bener aja, semua yang digigit ular dan udah sekarat, pas lihat patung itu, mereka sembuh. Tapi kalau kita ngikutin cara berpikir kalian dan cara kalian nafsirin Alkitab yang asal comot ayat buat nyerang orang lain, harusnya kalian nuduh Tuhan juga membuat berhala dong. Kalian males banget sih baca Alkitab secara kontekstual, nggak mau baca secara keseluruhan, apalagi komprehensif. Itu karena kamu nggak tahu atau emang nggak mau tahu, atau mungkin emang nggak ngerti aja. Sini deh, aku jelasin biar paham dan gak bodok lagi. Waktu orang Israel sembuh pas lihat patung ular tembaga yang dipasang Musa, mereka itu sebenarnya lagi ngeliat entitas di balik patung ular tembaga itu, yaitu Tuhan Allah yang ngasih kesembuhan buat mereka. Di Yohanes 3 ayat 14-15, Tuhan Yesus juga ngejelasin ke Nikodemus, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, itu bukan penyembahan berhala. Itu namanya pengharapan akan hidup kekal kepada Tuhan Allah yang nantinya disalibkan, sengsara, wafat, dan bangkit. Tuhan itu nggak pernah berubah. Dia akan selalu konsisten sama janji-janjinya. Tuhan itu bakal selalu ingat perintah-perintahnya, dia nggak bakal pernah berubah. Ayatnya banyak banget di Alkitab, kayak Ibrani 13 ayat 8, Maleakhi 3 ayat 6, Mazmur 91 ayat 4, Mazmur 103 ayat 17-18, 1 Tesalonika 5 ayat 24, Amsal 3 ayat 3-4, Hosea 6 ayat 6, Ulangan 7 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, dan banyak lagi. Yang salah itu pemahaman dan interpretasi kalian. Tuhan ngelarang Musa dan bangsa Israel bikin patung buat disembah sebagai dewa atau ilah. Tuhan Allah justru malah pernah nyuruh Musa bikin patung, kayak di Bilangan 21 ayat 4-9 itu. Apa iya Tuhan itu pelupa dan gak konsisten sama hukum-hukumnya? Kan gak mungkin. Jadi, waktu orang Israel sembuh karena mereka ninggin pengharapan mereka ke Tuhan yang diwakilin sama patung ular itu,
mereka itu lagi berdoa dan berharap kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan doa dan berharap sama patung ular. Oke, kita lanjut nih soal argumen kenapa tuduhan Katolik nyembah patung itu seringkali kurang relevan dan terkesan cuma comot ayat. Selain contoh ular tembaga yang udah kita bahas, ada satu lagi bukti gede banget yang sering dilewatin, tabut perjanjian. Kalian tahu kan tabut perjanjian itu apa? Itu loh, kotak suci banget yang isinya loh batu 10 perintah Allah, manna, sama tongkat Harun yang bertunas. Ini benda paling sakral buat bangsa Israel zaman dulu, tempat hadirat Tuhan bermanifestasi. Nah, coba tebak, di atas tabut perjanjian itu ada apa? Ada patung kerub. Bukan cuma satu, tapi 2. Gila kan? Tuhan sendiri yang nyuruh Musa bikin benda paling sakral itu, dan di atasnya ada patung. Kalau Tuhan itu beneran anti banget sama patung dalam segala bentuk, masa sih dia malah nyuruh bikin patung di benda yang jadi simbol kehadirannya yang paling utama? Kan jadi aneh bin ajaib. Dasar Alkitabnya mana? Nih dia. Jangan cuma denger omongan doang, langsung cek di Alkitabnya biar afdol. Ayat-ayat ini jelas banget kok. Keluaran 25 ayat 18-22. Juga haruslah kau buat 2 kerub dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, haruslah kamu buat kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, menudungi tutup pendamaian dengan sayapnya, dan mukanya harus menghadap satu kepada yang lain. Kepada tutup pendamaianlah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari tengah-tengah kedua kerub yang di atas tabut peraturan itu, aku akan berbicara dengan engkau mengenai segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jelas banget kan dari ayat itu? 1. Haruslah kau buat 2 kerub dari emas tempaan. Ini perintah langsung dari Tuhan ke Musa. Bukan inisiatif Musa. 2. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Tutup pendamaian ini bagian dari tabut perjanjian. 3. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari tengah-tengah kedua kerub yang di atas tabut peraturan itu, aku akan berbicara dengan engkau. Ini yang paling penting. Tuhan sendiri bilang dia akan berbicara dan bertemu dari tengah-tengah kedua kerub itu. Artinya, patung kerub ini bukan cuma hiasan, tapi punya peran penting dalam konteks komunikasi ilahi. Jadi, apa intinya? Intinya, keberadaan patung kerub di tabut perjanjian itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak melarang pembuatan patung secara mutlak. Larangannya itu spesifik. Jangan membuat patung untuk disembah sebagai ilah lain atau menjadikan patung sebagai Tuhan itu sendiri. Patung kerub di tabut perjanjian itu bukan untuk disembah. Mereka adalah representasi makhluk surgawi yang tujuannya adalah melengkapi dan memperindah benda kudus itu, serta menjadi bagian dari setting di mana Tuhan berkomunikasi dengan umatnya. Sama kayak patung orang kudus di gereja Katolik. Itu bukan buat disembah sebagai Tuhan, tapi sebagai pengingat, inspirasi, atau sarana visual untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui hidup orang-orang kudusnya. Jadi, kalau ada yang masih ngotot nuduh Katolik nyembah patung karena ada patung di gereja, lu bisa langsung kasih contoh tabut perjanjian ini. Biar mikir 2 kali, mana mungkin Tuhan yang anti patung malah nyuruh bikin patung di benda paling suci di seluruh Israel? Kan gak nyambung, bos. Semoga penjelasan ini bikin kalian ngerti ya. Tapi apapun itu, aku tetap sayang sama kalian dan terus doain kalian. Oke guys, setelah kita ngomongin tabut perjanjian dan kerubnya, sekarang kita pindah ke proyek raksasa yang gak kalah keren, Bait Allah yang dibangun Raja Salomo. Ini bukan cuma bangunan biasa,
Ini adalah rumah Tuhan yang paling megah dan paling sakral di muka bumi pada zamannya. Dan coba tebak, di dalam bait Allah ini, Tuhan memerintahkan Salomo untuk menghiasinya dengan patung-patung dan ukiran-ukiran makhluk surgawi yang super detail. Kalau benar Tuhan itu anti patung dalam artian mutlak, kenapa ya dia malah nyuruh Raja Salomo, raja paling bijaksana yang pernah ada, untuk mengisi rumahnya dengan patung-patung? Ini kan jadi bukti lagi bahwa larangan membuat patung itu ada konteksnya. Jangan membuat patung untuk disembah sebagai berhala. Bukan berarti semua bentuk patung atau ukiran itu haram atau dilarang. Yuk, cek dasar Alkitabnya. Ini dia ayat-ayat dari kitab Raja-Raja dan Tawarikh yang menggambarkan dengan jelas bagaimana bait Allah Salomo dihiasi. 1 Raja-Raja 6 ayat 23 ayat 29. Di dalam ruang belakang ia membuat 2 kerub dari kayu zaitun yang tingginya 10 hasta. Salah satu sayap kerub yang satu, 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain dari kerub itu 5 hasta pula panjangnya, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Demikian juga kerub yang kedua 10 hasta panjangnya. Kedua kerub itu sama ukurannya dan sama pula bentuknya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, demikian juga kerub yang kedua. Ia menempatkan kerub-kerub itu di bagian tengah ruang belakang rumah itu. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga sayap kerub yang satu menyentuh dinding yang satu dan sayap kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayapnya yang lain lagi bersentuhan di tengah-tengah rumah itu. Kerub-kerub itu disalutnya dengan emas. Seluruh dinding rumah itu diukir dengan gambar kerub, pohon korma dan bunga yang mengembang, baik di bagian dalam maupun di bagian luar. Lalu lihat, 1 Raja-Raja 7 ayat 29, pada bingkai-bingkai yang di antara papan-papan penutup itu ada singa, lembu dan kerub, dan di sebelah atas papan-papan penutup itu dan di bawah singa-singa dan lembu-lembu itu ada untayan-untayan pahatan. Ayat ini menggambarkan ukiran pada hiasan bejana-bejana di pelataran bait Allah. Terus 2 Tawarikh 3 ayat 7, seluruh rumah itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, dilapisinya dengan emas, dan pada dinding-dinding itu diukirnya gambar kerub. Dan 2 Tawarikh 3 ayat 10-13. Dalam ruang Maha Kudus ia membuat 2 kerub dari emas tempaan, dan kerub-kerub itu disalut dengan emas. Panjang sayap masing-masing kerub itu 20 hasta. Sayap kerub yang satu, 5 hasta panjangnya, menyentuh dinding rumah itu, dan sayapnya yang lain 5 hasta pula panjangnya, menyentuh sayap kerub yang kedua. Sayap kerub yang kedua 5 hasta panjangnya, menyentuh dinding rumah itu, dan sayapnya yang lain 5 hasta pula panjangnya, menyentuh sayap kerub yang pertama. Jadi kedua kerub itu mengembangkan sayapnya sepanjang 20 hasta. Mereka berdiri di atas kakinya, dan muka mereka menghadap ke dalam. Apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini? Dari ayat-ayat di atas, kita bisa tarik beberapa kesimpulan penting. 1. Perintah langsung dari Tuhan, desain bait Allah, termasuk hiasannya, itu bukan ide Salomo semata, melainkan berdasarkan arahan dan pola yang diberikan Tuhan, bandingkan dengan Keluaran 25 untuk tabernakel, yang polanya juga ilahi. Tuhan ingin rumahnya menjadi tempat yang indah dan megah, yang menggambarkan keagungannya. 2. Banyaknya patung dan ukiran. Ada 2 kerub besar dari kayu zaitun yang disalut emas di ruang Maha Kudus. Lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 23-28 dan 2 Tawarikh 3 ayat 10-13. Ini patung guys, bukan cuma gambar. Lalu seluruh dinding rumah diukir dengan gambar kerub, pohon kurma, dan bunga yang mengembang. Lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 29 dan 2 Tawarikh 3 ayat 7. Ini menunjukkan bahwa ornamen visual, termasuk representasi makhluk surgawi, adalah bagian integral dari bait Allah. Terus ada patung singa, lembu,
dan keruk juga ada pada hiasan bejana dan tiang-tiang. Lihat 1 Raja-Raja 7 ayat 29. 3. Tujuan ornamen tersebut. Patung-patung dan ukiran ini bukan untuk disembah oleh bangsa Israel. Tujuannya adalah untuk memperindah tempat kudus Tuhan, menciptakan suasana surgawi di bumi, dan mengingatkan umat akan keberadaan malaikat dan kemuliaan Tuhan. Ini adalah alat bantu visual, bukan berhala, bos. Jadi, kesimpulannya, kisah pembangunan Bait Allah Salomo ini lagi-lagi memperkuat argumen bahwa Alkitab itu tidak melarang semua bentuk representasi visual atau patung. Larangannya adalah terhadap penyembahan berhala, yaitu menyembah patung sebagai Tuhan itu sendiri atau ilah lain. Fakta bahwa Tuhan memerintahkan pembuatan patung-patung kerub, ukiran makhluk surgawi, singa, dan lembu di bait Allahnya sendiri, jelas menunjukkan bahwa ada konteks dan tujuan tertentu dalam penggunaan patung dalam ibadah yang disetujui Tuhan. Ini bukan semata-mata hiasan kosong, melainkan bagian dari desain ilahi yang mengarahkan pikiran umat kepada kemuliaan Tuhan dan kehadiran malaikat-malaikatnya. Jadi, ketika ada yang bilang Katolik nyembah patung karena ada patung orang kudus di gereja, lo bisa bales dengan senyum dan bilang, dulu, di bait Allah yang dibangun Salomo atas perintah Tuhan, itu lebih banyak patung-patungnya loh. Apa berarti mereka juga nyembah patung? Pasti langsung diam 1000 bahasa deh. Jadi, intinya di mana soal patung-patungan ini? Oke guys, setelah kita bedah habis-habisan soal patung di gereja Katolik versus pandangan Protestan, kira-kira ini nih rangkuman atau kesimpulannya. 1. Jangan asal nuduh ya bro and sis. Poin pertama yang paling penting, jangan gampang nuduh orang lain nyembah patung. Kalau lo lihat patung di gereja Katolik, itu bukan berarti mereka otomatis nyembah patung itu sebagai Tuhan. Patung atau gambar itu lebih ke arah pengingat, sarana visual buat merenung, atau penghormatan sama tokoh-tokoh penting dalam iman, kayak Bunda Maria atau para kudus lainnya. Sama aja kayak lo masang foto pahlawan di dinding kelas, bukan berarti lo nyembah foto itu kan? 2. Protestan juga punya patung loh. Lucunya, banyak gereja Protestan sendiri juga punya simbol visual atau bahkan patung, meski bentuknya beda. Ada salib dengan korpus atau patung Yesus, merpati lambang Roh Kudus, patung ayam, atau bahkan ukiran-ukiran tertentu. Jadi, sebelum ngecap orang lain, mending kita ngaca dulu dan lihat ke dalam gereja sendiri. Kalau cuma gara-gara ada patung, terus langsung ngecap nyembah, berarti kita juga kena tuduhan yang sama dong? King Smart. 3. Alkitab itu komplit, jangan dipotong-potong. Nah, ini yang paling fatal. Banyak yang cuma nyomot ayat Alkitab yang melarang bikin patung untuk disembah, tapi lupa atau pura-pura lupa sama ayat-ayat lain yang Tuhan sendiri justru nyuruh bikin patung. Ingat ular tembaga di padang gurun? Tuhan yang nyuruh Musa bikin patung ular itu buat menyembuhkan orang. Lihat Bilangan 21 ayat 8-9. Terus ingat tabut perjanjian? Di atasnya ada 2 patung kerub emas yang diperintahkan Tuhan sendiri. Lihat Keluaran 25 ayat 18-22. Ini benda paling suci di Israel, tempat Tuhan bicara sama Musa loh. Lalu ingat bait Allah Salomo? Rumah Tuhan paling megah itu penuh banget sama ukiran dan patung kerub, bahkan patung singa dan lembu di hiasan bejana. Lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 23-29 dan 2 Tawarikh 3 ayat 7, ayat 10-13. Ini semua atas perintah Tuhan sebagai bagian dari kemuliaan rumahnya. Jadi, intinya, larangan itu adalah untuk menyembah patung sebagai berhala atau ilah lain, bukan melarang semua bentuk representasi visual atau seni pahat. Tuhan gak anti patung selama tujuannya benar dan gak menggantikan posisinya sebagai satu-satunya Allah. Pada akhirnya, mau Protestan atau Katolik, kita itu sama-sama Kristen, sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi Katolik itu Kristen mula-mula loh. Daripada sibuk mendebat soal patung, mending kamu renungkan bukti-bukti Alkitab yang udah dipaparin di video ini,
terus bertobat. Hidup sesuai kepeduhan ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul di dalam gereja Katolik, mengasihi sesama, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Yuk, jadi pengikut Kristus yang cerdas, kritis, dan saling menghargai. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang